Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. Halo pemirsa Gajayana TV, berjumpa kembali dalam program Infokus, informasi khusus. Masjid Ainul Yakin Universitas Islam Malang menggelar sholat Idul Adha 1 Dzulhijjah 1443 Hijriah, Minggu 10 Juli 2022 berlokasi di Jalan Tata Surya di Noyo, Kota Malang. Kegiatan yang dimulai pukul 5:30 tersebut diawali dengan laporan kegiatan oleh Ketua Panitia, dilanjutkan sholat Idul Adha berjamaah dan khutbah sholat Idul Adha. Walau karihal munafiqun. Ustadz Haji Syamsul Arifin Al-Hafidh selaku asatidz pesantren kampus Ainul Yakin Unisma bertindak sebagai imam sholat Idul Adha. Sementara khutbah disampaikan oleh Guru Besar Institut Agama Islam Negeri Kediri IAIN Kediri, Profesor Dr. Haji Nur Ahid MAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Ainul Yakin rahimahumullah. Pada pagi hari ini kami atas nama Takmir Masjid Ainul Yakin Unisma akan menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Hari Raya Idul Kurban yang pada hari ini, hari Ahad 10 Dzulhijjah, bertepatan dengan hari Ahad 10 Juli tahun 2022. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini juga kita akan melakukan penyembelihan hewan kurban bertepatan di belakang kampus Unisma. Saat ini kita akan menyembelih 11 ekor sapi, terdiri dari 7 ekor sapi dari
kolektif jamaah Masjid Ainul Yakin Unisma dan masyarakat. Kemudian 4 ekor sapi terdiri dari keluarga besar FED Unisma, Rektor Unisma, Yayasan Unisma, dan Bank Syariah Indonesia. Hewan kurban yang lain kita mendapat tugas untuk menyembelih 19 ekor kambing. Ini terdiri dari para masyarakat di sekeliling Unisma. Dalam pendistribusian daging hewan kurban ini kita mengkategorikan didistribusikan pada petakan menjadi 3. Ring pertama mudhohi atau pengorban jajaran pimpinan Unisma, pengurus takmir, khotib, ustaz, pengajar pesantren, satpam, tasawuf Unisma, dan warga sekitar kampus Unisma Malang. Ring 2 daerah atau desa binaan pimpinan dan pengurus takmir Masjid Unisma. Ring ketiga proposal yang diajukan oleh lembaga masyarakat dan yayasan di sekitar Malang Raya. Hewan kurban kami distribusikan ke lokasi pondok pesantren sebagaimana yang kami sebut di sini. Pondok pesantren Hidayatullah Kepanjen, kemudian pondok pesantren Darus Saadah Bubuk Kelapa, kemudian pondok pesantren Sabilul Rasyad Malang, kemudian pondok pesantren Azazili Sumber Pasir Pakis Malang, kemudian Madrasah Aliyah Ma'arif Singosari, pondok pesantren Al-Ittihad Banjarkusumo, pondok pesantren An-Nur 2, Bulu Lama, kemudian pondok pesantren An-Nukoyah Gulu Sumeneb, kemudian pondok pesantren As-Syafi'iyah Kebon Agung, kemudian pondok pesantren Nurul Hikmah Poncokusumo, kemudian pondok pesantren Kiai Khalil Pagak Malang, kemudian pondok pesantren Arifai Gondang Legi, kemudian yang terakhir pondok pesantren Raliyah Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari ini yang akan bertindak adalah sebagai imam adalah Al-Ustaz Haji Syamsul Arifin Al-Hafiz, kemudian khatib yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Nur Ahid MAG, Guru Besar IAIN Kediri. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dihormati, yang kami hormati, demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk itu mari kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan. Kami atas nama Ketua Takmir Masjid Ainul Yakin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة جامعة.
الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي من الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر 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 الله أكبر. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، فإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوّ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal adha ba'da yaumi arafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha ini. Dari peristiwa tersebut, pertama adalah ibadah haji dan yang kedua adalah ibadah kurban. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, hari raya Idul Adha juga disebut hari raya haji, di mana kaum muslimin seluruh dunia yang sedang memenuhi panggilan dan menjadi tamu-tamu Allah berdatangan dan berkumpul menunaikan ibadah haji. Inti utama ibadah haji adalah wukuf di Arafah.
Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit dengan sebutan pakaian ihram. Pakaian yang seperti ini merupakan suatu simbol bahwa derajat manusia sama. Tidak ada bedanya antara raja dengan hamba sahaya, antara presiden dengan tukang korden, antara bupati dengan penjual roti, antara gubernur dengan penjual bubur, antara menteri dengan tukang patri, antara pejabat dengan rakyat. Semua merasa sederajat, semua sama di hadapan Allah, sambil bersama-sama membaca kalimat thayyibah, kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Idul Adha juga dikenal hari raya Idul Kurban. Kurban itu artinya dekat. Dari lafaz Arab korba yaqrabu kurban. Orang yang mau berkorban berarti mau mendekat. Korban yaitu menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dagingnya diberikan kepada fakir miskin, tetangga dan lingkungan sekitar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pengorbanan dalam lembaran sejarah Islam, kita diingatkan pada peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusui, ditempatkan di suatu tempat yang paling asing, yaitu sebelah utara, kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri, yaitu negara Palestina. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air ke sana kemari sambil lari-lari kecil atau sa'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam di bawah telapak kaki Nabi Ismail. Lalu Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datang rizki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbis'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari ayat tersebut kita mendapat penjelasan bahwa kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji seluruh penjuru dunia memperoleh buah-buahan yang melimpah dan murah, fasilitas yang cukup selama melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran dalam tata pemerintahan dan ekonomi, serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan.
yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Idul Adha Masjid Ainul Yakin Unisma yang dimuliakan Allah. Idul Adha dinamai juga Idul Nahar, artinya hari memotong korban binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan, yaitu sebutan Khalilullah atau kekasih Allah. Setelah titel alhasil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya?" Lalu Allah berfirman, "Janganlah menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa saat itu Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliarder. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya seseorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini, hai Ibrahim?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Kepunyaan Allah, semua ini adalah milik Allah, tapi kini dititipkan kepadaku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya, jangankan cuma ternak. Bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga kepada Allah." Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itu terdengar oleh malaikat, terdengar oleh Allah, yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa itu dinyatakan dalam Al-Quran surat As-Saffat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ini kata Ibrahim. Lalu Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, lalu iblis datang menggoda sang ayah, datang menggoda sang ibu dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Siti Ismail tidak tergoyah oleh bujukan rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, "Jika memang benar ini adalah perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail." Lalu mereka melempari iblis dengan batu, kemudian mengusir iblis untuk segera pergi.
dan akhirnya iblis lari tunggang-langgang. Dan peristiwa ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah yang dilaksanakan oleh seluruh jamaah haji di Mina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah sampai di suatu tempat, dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat, supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah, supaya tidak melihatnya. Sebab kalau ayah melihat, nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku, agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau ayah, agar penyembelihan berjalan singkat. Sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya, supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ceritakan bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan. Nanti ayah akan bersedih." Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Baiklah anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu." Setelah Ismail, putra tercinta, ditelentangkan di atas sebuah batu, dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Nabi Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan terberes pun juga tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat dari langit ke bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah, takjub dan heran menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu, rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku atau keridhaanku. Sementara itu Ismail berkata, "Ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putramu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. "Hei pisau," kata Ibrahim, "engkau sanggup membelah batu, tetapi kenapa tidak sanggup memotong leher?" Ini kata Ibrahim. Lalu pisau mengatakan, "Dengan izin Allah." Pisau itu mengatakan dengan lantang, "Anda katakan potonglah," tetapi Allah mengatakan jangan potong. "Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam pada itu Allah memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah meridhoi ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, "Wa fadaina bi dzibhin 'adzim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. "Wa tarakna 'alaihi fil akhirin." Kami abadikan untuk Ibrahim ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas. Kagumlah dia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, inilah sejarah kurban di hari raya kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kurban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi maupun kerbau. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong sebagian kecil harta kita untuk zakat, kita masih belum melaksanakan sepenuhnya. Berinfak dan sedekah saja, kita masih uang recehan kecil. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita masih merasa berat untuk melaksanakannya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan, yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sholat Idul Adha ini adalah bahwa hakikat manusia adalah sama, yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi orang yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah, memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam kedudukan yang sama, antri mempertanggungjawabkan amal perbuatan selama hidup di bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari semua penjelasan di atas dapat diambil pelajaran. Yang pertama, bahwa putra-putri kita, Ismail kita, anak keturunan kita, ini adalah amanah dari Allah. Karena itu, kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai ustadz, sebagai kiai, hendaknya mampu meneladani Nabi Ibrahim, yaitu membimbing, mengarahkan dan mendidik putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah, memiliki karakter, kepribadian, moral, budi pekerti yang luhur, dan akhlak yang mulia, tangguh, taat beragama, sebab mereka adalah generasi penerus bangsa, sehingga harus mampu membangun bangsa ini menjadi bangsa dan negara yang baik, lebih maju dan memiliki peradaban yang tinggi. Yang kedua, bahwa pangkat, jabatan, kedudukan yang diberikan kepada kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu harus kita laksanakan sebaik-baiknya, penuh dengan kejujuran, kesantunan, keteladanan, keadilan, dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, bahwa diri kita, kesehatan kita, seluruh harta dan kekayaan yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini adalah titipan dari Allah, sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah. Karena itu hendaknya kita gunakan untuk beribadah dan kita belanjakan sesuai dengan perintah yang memiliki, yang memberi harta tersebut kepada kita. Dan ini seperti apa yang selalu kita ucapkan dan ikrarkan setiap hari 5 kali dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam Idul Adha ini, marilah bangunkan jiwa dan menggugah hati kita untuk berkorban bagi negeri tercinta, berkorban untuk membangun bangsa ini. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia, itulah yang membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul besar. Dari sejarahnya itu, lahirlah kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia. Dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun yang silam, sekalipun tiap harinya dikuras berjuta liter, sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan momentum Idul Adha ini mampu memotivasi kita semuanya untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Marilah kita berkorban, menyembelih binatang, berkorban karena Allah. Yang terpenting bukan sekedar menyembelih binatang, kita harus mampu menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita masing-masing, seperti sifat takabur, sombong, dengki, iri hati, bakhil, kikir, serakah, saling ingin menguasai, menang sendiri, bermusuhan, adu domba, memfitnah, dan sifat-sifat jelek yang lain. Kalau kita bisa menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita masing-masing, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dekat dan takwa kepada Allah. Dan itulah sebenarnya makna ibadah haji dan ibadah korban karena Allah. Bila kita bisa mewujudkan diri kita yang demikian, insya Allah kita akan selamat dan bahagia di dunia sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtithali ma'muratihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa mawala. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman asaw bi dukhuli jahannama ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu an jami'i sahabati wal qurabati li rasulillahi asma'in ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah
وأعطهم على عهدك الذي عهدت إليهم واجعلنا منه وحنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.